Kak, UTS-nya tanggal 11, Kak. UTS tanggal 11. Iya, 11 tuh UTS hari apa fisik, ya? Kak. Oh iya, masih Hari 11. Sabtu. Ya, Ah, masih 11 ya. Salah, salah. Oke, saya 10, 11, 11, betul. Ya, jadi kita harus prepare, karena kalau terlalu jauh sama materi di kelas, takutnya kita terlalu terburu-buru waktu persiapan UTS-nya. Jadi biar nggak terlalu terburu-buru. betul. Oke, udah muncul? Udah, Udah? Oke. Kita sudah. akan melanjutkan hukum Gauss ya. Kita kemarin baru belajar hukum Gauss satu dimensi. Sekarang kita masuk ke hukum Gauss dua dimensi. Kasusnya adalah plat. Plat itu apa sih? Plat itu adalah lembaran. Lembaran dengan luas sehingga. Oke? Bayangkan, Reza punya selembar lembarannya tapi sangat luas nih Reza. Panjangnya infinite, lebarnya juga infinite. Oke, kebayang ya? Nah, Betul. lembaran ini punya muatan. Karena lembaran ini punya luas infinite, pasti muatan totalnya juga infinite. Maka dari itu, kalau benda-benda yang sangat besar dan dia bermuatan, biasanya soal ngasih taunya adalah kerapatannya. Misal, kerapatannya adalah positif sigma. Kan dua dimensi sigma ya. Berarti Ya, dia muatan positif kan? Kalau muatan positif, arah E-nya kemana dia? Kalau muatan positif, arah E-nya kemana? keluar. Keluar dari bendanya. Berarti dia ke arah sini, Ya, yang kanan ke arah kanan, yang kiri ke arah kiri, gitu ya. Oke. ya. Nah, saya punya titik pengamat. Misalkan letaknya di sini, titik P. Nah, kita Hmm. mau mencari berapa sih medan listriknya di titik P. Hmm. Oke. Kan ini benda kontinu. Saya pernah bilang kan, mencari medan listrik pada benda kontinu dapat digunakan dua cara. Yang pertama cara partisi. Bisa nggak ini dikerjakan pakai cara partisi dah? Bisa, Is. bisa, bisa. Kan saya pernah bilang, cara partisi secara teorinya bisa mengerjakan semua kasus. Benar nggak? Iya, Masalahnya adalah pasti matematikanya susah. matematika. Iya. Nah, kebetulan ini bisa dikerjakan pakai hukum Gauss. Maka kalau bisa ya pakai hukum Gauss aja. Karena hukum Gauss jauh lebih mudah secara matematik. Oke, masih ingat kan hukum Gauss? Masih. Integral, ada bunderan, Integral E, tuh. ya, dot dA sama dengan Q I N close dibagi per epsilon epsilon nol. nol. Nah, kalau kita mau pakai hukum Gauss, yang pertama kali kita lakukan adalah menentukan bentuk bidang Gaussnya apa. Kita Hmm. bilang kan, bentuk bidang Udah. Gauss itu sesuaikan dengan bentuk soalnya. Menurut Reza, ini bentuk bidang Gaussnya apa? Harus tiga dimensi ya, harus bangun ruang, Balok. balok. Nah, masalahnya adalah baloknya ditaruh di mana? Kalau baloknya ditaruh di sebelah kanan dari plat, baloknya hanya bisa menghitung medan listrik di sebelah kanan. Kalau Iya. kita taruh baloknya di sebelah kiri dari plat, baloknya hanya bisa menghitung medan listrik di sebelah kiri. Gimana caranya dengan satu Gauss yang bentuknya balok itu, kita bisa menghitung medan listrik di kanan dan kirinya. Caranya ya udah kita tembusin aja. Kan inget nggak? Gauss itu kan bohongan, ya nggak sih? Cuman Iya. khayalan kita aja. Jadi kita berhayal seolah-olah ada sebuah balok yang menembus si platnya. Padahal nggak ada kan sebenarnya. Gitu, Iya. paham Za? Di ini adalah khayalan kita doang sebenarnya. Di soal yang nggak ada baloknya. Oke, berarti balok itu menembusnya
Si platnya di sini kan. Hmm, Betul tak? Oke. betul. Za, balok. Balok punya berapa sisi, Za? Balok berapa sisi, Za? Balok? 6. 6. Anggaplah Hmm, satu itu yang sebelah kiri, dua yang sebelah kanan, 3. tiga yang atas, empat yang bawah, lima yang depan, enam belakang. Belakang. Masih ingat kan, Za? Apa arti dari integral tertutup E dot dA? Menghitung total flux di semua sisi bidang Gauss. Karena bidang Gauss kita bentuknya balok, balok ada 6 sisi, sama aja integral E dot dA1 Ya, ditambah integral E dot dA2 ditambah integral E dot dA3 ditambah integral E dot oke. dA4 ditambah Mantap. integral E dot dA5 ditambah integral E dot dA6. Sampai sini ngerti dah? Oke. Oke. Lihat, dA1 itu kan sisi sebelah kiri ya. Sisi Ya. sebelah kiri ditembus oleh E yang arahnya ke kiri. Berarti nulisnya E-nya ke arah kiri, min I, dot dA1 juga arah normalnya ke kiri. Sedangkan sisi 2 sisi kanan, ditembus oleh Betul. E yang ke arah kanan. Berarti nulisnya E-nya ke arah kanan, dot DA2 normalnya juga ke arah kanan. DA3 sisi atas. Sisi atas itu kan ada sebagian di kiri, ada sebagian di kanan. Betul dah ya? Iya. Nah, berarti E-nya yang mana nih, Za? Bebas aja, terserah Reza. Mau yang kiri boleh, mau yang kanan Oh, boleh. Paham? oke. Tapi Paham. DA3 itu kan normalnya ke atas ya, ke arah C. Iya. Begitupun yang 4, karena ada di kiri kanan, maka E-nya bebas pilih. Boleh yang kiri, boleh yang kanan. Oke. DA4 tapi ada ke bawah. Oke, Hmm, DA5 di depan. Sama, ada di kiri, ada di kanan. Berarti E-nya bebas pilih. Boleh kanan, boleh kiri. Tapi DA5-nya ke depan, ke arah K. bisa. 6 Ya. juga sama. E-nya boleh milih bebas. Tapi DA6-nya adalah ke Oke. arah min K. Sampai sini ngerti, Za? Ketika Selesaikan dulu dot produknya ya. Min I dot min I. Berapa, Za? 0. Hey. Eh, Dot 1. produk itu yang sama satu, yang beda Iya, nol. 1. Oh ya I benar. dot I satu. 0. Oh ya I 1. dot J 0. nol. Berarti semuanya nol nih. Oh ya. Paham? Paham. Berarti kita punya Paham. apa? Integral E dikali dengan DA1 ditambah integral E dikali dengan DA2 A2. sama dengan Q N close dibagi epsilon nol. Paham? Paham. Za, medan listriknya E itu beneran ada atau imajiner, Za? Medan listriknya E yang ke kanan sama ke kiri itu beneran ada atau imajiner? Imajiner. Loh, lupa lagi Reza nih. Medan listrik itu adalah sifat dari muatan listrik. Kalau dia punya muatan listrik, pasti punya medan listrik. Listrik. Nah, lihat, Hmm. dia kan ada muatan listriknya, Za. Ya nggak sih? Ya. Berarti, bentar ya, bentar ya. Berarti apa? Kalau ada muatan, pasti ada E kan? Betul nggak? Betul. Berarti E-nya beneran ada. Ngerti? Ngerti. Oke. Sedangkan DA1, DA2 itu apa sih? Gauss. Betul nggak? Iya. Gauss itu beneran ada apa nggak sih, Za? Si balok yang warna hijau itu. Sebenarnya ada nggak Gaussnya?
nggak ada. Nggak ada, inget kan? Gauss Hmm. itu cuman bidang hayalan. Iya, yang, Hayalan ya, benda doang itu. Di soal mah nggak ada. Berarti kira-kira Za, kalau saya hapus tuh si bidang Gaussnya yang balok itu saya hapus, hmm, kira-kira medan listriknya jadi ikut hilang apa nggak ngaruh? Tetap tetap ada. nggak ngaruh, tetap Nggak ada. ngaruh. Artinya apa? Tidak ada hubungan sama Gauss. Berarti E-nya keluar. Integral dA1 ya berarti A1. A1. Begitupun sini sama integral dA2 ya A2. Ngerti Za? Oke, Kalau saya misalkan luas satu itu A, luas 2 juga harusnya A, ya nggak sih? Betul nggak? iya, betul. Luas yang ditembus juga A kan? Betul? Iya, betul. Sehingga ini menjadinya 2 A, A. A, Karena kita tadi key and close. Apa itu key and close ya? Kemarin udah saya kasih itu definisi. total muatan yang Total di dalam muatan yang ada di di bidang dalam Gauss. bidang Gauss kita. Lihat, Ya, ini kan muatannya hanya ada di dalam plat, betul? betul. Platnya punya kerapatan sigma. Plat yang ada, plat yang ada di dalam Gauss Hmm, itu hanya seluas A kan? Yang diarsir, betul ya, nggak? betul. Betul? Oke, berarti apa? Berarti key and close-nya itu adalah sigma dikali A. Kenapa yo? Ingat nggak? Waktu itu saya kasih tahu kan, sigma itu apa sih dah? I dibagi A. Bener nggak dah? Betul? Betul. Berarti kalau Q sama dengan sigma dikali A. Betul nggak? Betul. Iya, Oke. Berarti ini adalah sigma dikali A dibagi epsilon betul. No. 0. Kita bisa hilangin A-nya ya. Coret boleh? Ya, Sehingga kita punya boleh. apa? Medan listriknya menjadi sigma dibagi 2 epsilon 0. Za, medan listrik itu vektor atau skalar, Za? Medan listrik itu vektor apa skalar, Za? Vektor. Iya, tapi medan listrik yang didapatkan dari Gauss pasti tidak ada arahnya. Iya. Sedangkan kita harus jawab dalam bentuk vektor. Maka nanti kita kasih sendiri arahnya. Kita mau cari titik Hmm, P kan? Yaitu ya. apa? Sigma dibagi 2 epsilon 0. Tinggal Hmm, lihat titik P-nya di mana, Za? Oh, titik P-nya ada di sebelah kiri dari plat, kiri. betul? Kalau di Betul. sebelah kiri berarti kan E-nya ke arah kiri juga kan ya? Benar? Iya. Berarti kasih huruf negatif I Negatif I. satuan. Paham, Za? Paham. Nah, yang ini nih, Za, ini perlu diingat-ingat. Ini adalah medan listrik untuk satu buah plat Tahingga. Untuk satu buah plat infinite. Berarti bisa nggak, Za, kalau di suatu soal ada beberapa plat infinite? Bisa nggak? Bisa. Kayak soal tutorial Reza. Nah, ini sekali kita masukin namanya kasus beberapa plat infinite. Oke. Jadi gimana kalau platnya ada banyak, nggak cuma satu? Coba ya. Misalkan nih, saya punya plat infinite seperti ini. Oke. Nggak cuma satu, Za. Saya punya beberapa. Anggaplah saya punya 3 deh. Oke, kebayang, Za? Well, Oke. Anggaplah ini plat A, ini plat B, ini plat C. Plat A ada kerapatan muatan positif sigma. Plat B negatif 2 sigma. Dan plat C positif 3 sigma. Plat A terletak di X sama dengan 0.
plat B terletak di X sama dengan D, dan plat C terletak di X sama dengan 2D. Pertanyaannya, berapa sih medan listrik di titik P? Kan titik P-nya bisa saya taruh di sini kan? Ya nggak, Zak? Betul? Ya, Bisa juga P-nya di sini kan? iya, Betul? bisa. Bisa juga Ya, di sini P-nya naruhnya. bisa. Bisa juga di sini. Berarti ada 4 Ya, kemungkinan kita naruh titik P. Benar nggak? Berarti ini ada benar. 4 jawabannya. Kalau P-nya di kiri banget, berarti di X kurang dari 0. Di antara 0 sampai D. Di antara D sampai 2D. Dan di X lebih besar dari 2D. Nah, Za, kalau Reza ketemu soal seperti ini nanti di ujian, langkah pertama adalah langkah pertama itu adalah gambarkan gambarkan arah medan listrik, gambarkan arah medan listrik dari masing-masing plat di tiap area. Za, lihat plat A itu positif atau negatif, Za? Positif. Arah E-nya kemana? Keluar, betul nggak? Luar. Nah, ketika kita lihat plat A, anggap saja tidak ada plat B, tidak ada plat C, gitu ya. Paham? Ya, paham. Jadi ini EA semua. Oke. Plat B, muatannya negatif. Berarti medannya masuk ke Dalam. dalam plat. EB, EB. Anggap plat C nggak ada. EB. Anggap plat A juga nggak ada. EB. Plat C positif, arah E-nya keluar dari platnya. EC, EC. Paham nggak? Paham. Oke. Saya kasih contoh cara ngerjainnya saya. Nanti sisanya Reza kerjain sendiri. Misalkan saya kerjain di X kurang dari 0. Berarti saya kerjain kalau titik P-nya ada di sebelah kiri. Lihat di sebelah kiri ada apa aja, Za? EA ke kiri, EB ke kanan, EC ke kiri ya. Ya, Berarti E-nya, betul? Ada EA ke arah kiri, berarti ke arah min I, ini ditambah EB ke arah kanan, positif. arahnya I, dan EC ke arah kiri, min I. Ini Paham nggak? paham. Paham? Karena kita sudah menentukan arahnya berdasarkan gambar, maka Ini tanda plus dan tanda minus yang ada di sigma tidak perlu dimasukkan. Oke, oke. tadi kita tahu za satu buah plat itu besar E-nya berapa? Sigma Sigma dibagi 2 dua epsilon epsilon nol. 0. Berarti EA itu adalah sigma dibagi 2 epsilon 0. EB berapa EB? Min 2, tapi minnya nggak dimasukin. Jadi apa? 2 sigma Dua sigma. dibagi 2 epsilon 0. Oh, EC juga sama, 3 sigma dibagi 2 epsilon 0. Jumlahin deh, min 1 tambah 2, 1, betul? satu. Ya, 1 ditambah min 3, min 2, berarti jawabannya dua. min 2 sigma dibagi 2 epsilon 0. Atau Reza boleh taruh minnya di belakang. 2 sigma dibagi 2 epsilon 0 min I, satuannya Newton per kolom. Paham nggak? Paham. Kalian coba Reza kerjain yang sisanya. Di kertas atau di iPad terserah, kirim ke WA. Bisa? Bisa. Oke, coba Za. Berarti yang 0 sampai D sampai 2D, lebih dari 2D.
Kak boleh lihat contohnya sekali nggak? Contohnya sekali, boleh dong. Oke. Oke, bahagia. Nah, ini soalnya. Di kelas ada nggak soal kayak gini? Pernah lihat nggak dosen yang ngajarin kayak gini? Nggak pernah. Wah, masa orang ini soal Bener Kak, tutorial asli kayak gini? langsung ke ini apa? Bola. Yang iya bola-bola gitu. Oh, Kayak terlalu bola di ngebut. luar buat aplikasi Ya, bola gitu. nanti kita bahas itu. Terlalu ngebut ini dosennya berarti kalau dia nggak ngajarin kayak gini. Karena Gauss itu, itu paling fundamental. Kalau kita terlalu buru-buru ngerjain Gauss atau terlalu sedikit latihannya, nggak bakal ngerti Gauss secara konsep. Tapi kalau kita Gaussnya rada lama dikit, pasti Gaussnya ngerti konsepnya. Nanti ke depannya buat ngitung potensial, pasti juga ngerti. Karena potensial itu inputnya adalah Gauss. Dia butuh medan listrik dari Gauss. Oke, kalau udah foto kirim ya ke WA grup kita. Oke. Dua. Yang ini dulu kan Kak, yang B dulu. Ya, yang 0 sampai D. Boleh. Foto kirim. Kalau bener langsung lanjut.
Berarti ini hasilnya Hmm? sama dong Kak, kayak yang Oke, coba foto kirim. apa sih? Apa sih? Oke. Kak, Ya, udah dikirim? udah. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini yang 0 sampai D ya. Berarti ada Heeh. EA ke kanan, EB ke Iya, kanan, EC ke kiri. betul. EA-nya sigma per 2 Belum epsilon gitu. nol. Oke. EB-nya 2 sigma per 2 Ah itu epsilon. EC EC-nya apa? EC-nya belum belum ditulis. Apa? Lah iya tulisin dong. Itu tiga 3 sigma per tiga 2 sigma epsilon per nol. dua epsilon nol. Tapi min I kan? Iya, 1 tambah 2 berapa? tiga. 3 tambah min Oh, 3. iya. Habis. Lah iya nol. Gimana ini? Gimana Ber- sih Kak itunya Kak? Kayak gimana Kak? Oh, ini Tadi kan gimana? tadi ini berapa? Ada EA ke kanan, betul? Kanan, ya. EB EB ke ke kanan, kanan, EC sama ke ada kiri. EC ke kiri kan? Heeh. EA-nya sigma per 2 epsilon Dua nol. epsilon nol. EB-nya 2 sigma per 2 epsilon nol. EC-nya 3, tapi Tiga ada min, per nanti min 3 dong, ya nggak sih? ya. Jumlahin. 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah min 3, 0. Ngerti tidak? Paham? Kok tadi Kak mau tanya, kan Mm-mm. tadi yang nol katanya minusnya tandanya nggak ditulis Kak. Iya, minus yang ini, Zah, itu berasal dari minus yang ini. Pindah ke sini bisa kan? Ah, Kan dia tadi min I, ya nggak sih? iya. Minusnya saya taruh depan. Boleh kan? Boleh. Benar. Oke, coba yang C sekarang dah. Dari D sampai 2D. Hmm, Coba yang C, kalau udah foto kirim.
Oh, nah, oke. Coba ayo yang C. Ini Oke, 6 nggak sih kak hasilnya? coba foto dulu aja. Ya, ya kak. Udah, coba saya cek dulu. Oke. C itu berarti EA kanan, EB kiri, EC kiri ya. Iya, EA kanan, EB kiri, EC kiri. ecek kiri. Satu ditambah min Ah, dua berapa? ecek kanan kak. EC kiri. Tuh, kiri kan? Ya nggak sih? Kiri kan? Betul nggak? Kiri kan? Za? Nggak? Iya, Iya, kiri. Kenapa jadi kanan? Nggak salah dong. kanan. Iya. Berarti EA-nya kan EA Hmm. kanan, EB kiri, EC kiri. Oh, EA berarti satu. Satu tambah min dua, min satu. Min satu tambah min tiga berarti min empat. Berarti jawabannya yang ini adalah min 4 sigma per 2 epsilon nol. Paham? Atau boleh juga taruh di minusnya di belakang. Paham, Za? nah, ini ngitung yang si D-nya kan? Hah? Si C ya? Apanya? Kan B tadi udah. Yang Kanan, ini B kan? Bener gak? kiri. Nah, ya. Udah. Paham, Za? Iya. Sekarang yang terakhir, Za. X lebih besar daripada 2D. Coba dikerjain. Bisa? Ini tuh berarti semuanya kak Hah? digabungin Yang mana? X. Yang Reza lihatnya yang ininya aja. Jadi lihatnya tuh per area, Za. Oh Jangan iya, digabung-gabung. oh iya salah deh. Tuh, gimana ini? Lihatnya tuh per area. Oke, oke. Lagi area yang mana yang Reza mau lihat? Sekarang yang paling terakhir, Za. X lebih dari 2D. EA kanan, EB kiri, EC Oke kanan. kanan. Ya, Oke, kanan. Oke, kiri. Oke. Kak, mau tanya, ya, itu tadi yang ketiga tuh EC-nya kan, eh, EB-nya ke kiri ya, berarti itu ya. minus 2 ya? Minus I. Ya, iya betul. Kenapa, Za? Enggak, tanya aja. Enggak, oke, lanjut. Jadi minusnya itu bukan didapat dari sigmanya, tapi dari arah IJ apa kanan kirinya Arahnya. gitu. Oke. Jadi sigmanya nggak usah dimasukin minus plus lagi, karena kita sudah masuk ke arahnya. Mudik ke, Za? Di Bandung aja. Bekasi ya? Iya, ini udah nyampe Udah di kak. Bekasi nih. Udah. Wih, macet gak, Za? MBZ. Enggak, Kapan baliknya? Emang bukannya di berita macet banget katanya. Sabtu. Sabtu kemarin baru balik. Nah, nah, Oke. itu. Oke, kalau udah foto kirim ya, Za. Oke.
nggak kelihatan soal. Oh iya, maaf, maaf, maaf. Sorry. Ya. Oke. Itu. Oke, kalau ada foto kirim. Saya masih bingung dah. Ah, Mas, gimana cara ininya apa? Negatif positifnya. lah ini Ya, arahnya, Za. saya udah dapat itunya, tapi tinggal ngitungnya. Nah, yaudah hitung. Ya, Nih, contoh nih yang ini ya, yang 4 ya. Berarti kan 4 tuh EA-nya ke kanan, betul? betul. Betul. Ya, I-nya EB-nya ke kiri. kiri, betul? Ya, EC-nya kanan. EC-nya ke kanan. Heeh. Oke, EA-nya berapa? Sigma dibagi Sigma 2 bagi dengan epsilon nol, epsilon. betul? Ya, EB-nya 2 ditambah sigma 2 epsilon. Dua dibagi sigma. 2 epsilon nol, tapi Ya, min I, betul? min I. Betul. EC-nya 3 sigma 3 dibagi epsilon. 2 Ya, epsilon 2 nol epsilon I. I. Sama aja kan, sigma dibagi 2 epsilon nol I. Minnya saya taruh luar boleh kan? Boleh. Dikurang 2 sigma dibagi 2 epsilon nol I. Ditambah 3 Oh iya. sigma dibagi 2 epsilon nol I gitu kan? Iya, oh Karena iya. bawahnya udah sama-sama 2 epsilon nol, tinggal lihat atasnya aja kan? Iya, Sigma dikurangin 2 sigma berapa, Za? min satu Satu sigma. kurang min 1. Min Min sigma 1 tambah 3. 2. Udah jawabannya. Gampang Oh, kan? Jadi gampang. Paham, Kak. kita kita pindahin dulu si minus yang ada di arah itu ke depan gitu, Za. Oke, Kak. Udah Ngerti, paham? ngerti. Paham, paham, paham. Oke, kalau udah paham, kita sekarang masuk ke 3D, 3 dimensi. Ingat kan waktu pertama saya bilang, Gauss itu mudah dilakukan, tapi tidak semua kasus bisa dilakukan dengan mudah dengan Gauss. Jauh. Untuk Ya, untuk 3 dimensi, saya bilang ada 2 ya. Yang pertama itu ya. kasus Tabung tabung, silinder, silinder dengan sama panjang bola. infinite, sama Oh iya. bola. Bola Nah, satu-satunya kasus di Gauss yang tidak ada syarat apapun. Artinya semua kasus bola pasti bisa dikerjakan pakai Gauss. Nah, kalau tabung kan sebenarnya cara ngerjainnya sama kayak waktu kita ngerjain kawat lurus panjang infinite kan? Ya nggak sih? Betul nggak? iya, Karena bentuknya betul. juga tabung kan? Maka sekarang Mm, kita fokusnya ke bola aja deh. Karena ya, kita belum ngerjain yang kasus bola kan? Nah, ya. bola satu-satunya kasus di Gauss yang tidak menggunakan syarat infinite. Artinya, semua kasus bola secara konsepnya bisa dikerjakan pakai Gauss. Maka dari itu, saya akan kasih minimal banget 5 tipe dasar bola. Oke, dari yang termudah dulu ya, yang termudah yang tipe A. Namanya adalah kulit bola bermuatan. Jadi jenisnya kulit bola. Berarti bayanginnya kayak apa? Bayanginnya kayak bola pingpong. Kebayang? Kebayang. Bola pingpong kan tangannya kosong kan? Mm, Nah, ini jari-jarinya adalah R. Ini rongga, Za. Nah, ya, di kulitnya saya kasih muatan. Misal, saya kasih muatan plus plus plus. oke, Jadi sepanjang kulitnya itu ada muatan plus plus plus, Za. Kebayang? kebayang. Oke. Nah, misalkan totalnya plus 2 ki.
Jadi plus 2Q itu adalah total dari plus 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 itu dah. Bukan Oh, satu plus itu plus 2Q. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapa sih medan listriknya? Kan pengamatnya, titik P-nya, bisa saja saya taruh di dalam bola, ya nggak ada? Benar. bisa. Bisa Iya, juga titik P taruh di luar bola kan? iya. Artinya ada dua kemungkinan, Za. Yang pertama, 0 sampai R besar. Ini artinya kalau pengamatnya di dalam bola. Yang kedua, dari R sampai infinite. Ini kalau dia di luar bola. Oke, kita kerjain hukum Gauss ya. Kita Hmm, kerjain yang dalam dulu deh. 0 sampai R. iya. Hukum Gauss, integral, ada bunderan, E E kali dot DA. dA Dot sama dengan DA. Qn close dibagi epsilon nol. Za, inget kan saya pernah bilang, kalau ngerjain hukum Gauss, langkah pertama adalah tentukan dulu bentuk bidang Gaussnya apa. Kalau Iya, kasusnya bola, bidang Gaussnya apa, Za? bentar. Kalau kasusnya bola, bidang Gaussnya apa, Za? Lingkaran. Mana ada? Saya bilang kayak apa? Bola. Samain. Bola lagi, enak aja Iya, lingkaran. Berarti Reza bayangin ada bola Gauss di dalam sini. Karena oke. kita lagi jadi yang dalam kan. Jari-jari Iya, bola Gauss selalu R kecil. Ya udah deh. Za, bola punya berapa sisi, Za? bola. Bola punya berapa sisi? Satu. Lah iya. Berarti sama aja ini kayak gini doang dong. Paham, Za? Oke. Ngerti? Karena bola cuma satu sisi. Oke, ke arah mana nih, Za? Medan listriknya. Keluar kan? Keluar. Keluar ke Ya, segala arah kan? Keluar betul. ke segala arah, itu ditulisnya adalah arah radial. Dot. Hmm, oke. DA-nya juga ke arah mana normalnya? Normal dari bola kan ke arah radial juga ya. Berarti DA-nya Iya. juga ke arah radial. Paham, Za? Paham. Oke. Selesaikan dulu dot produknya. R dot R isinya berapa R dot R? Satu kan? Sama kan? Satu. Berarti Sama. berarti kita punya integral E, udah nggak ada dot lagi ya. DA. Sampai sini ngerti, Za? Ngerti. E. E itu beneran ada atau nggak ada, Za? Sebenarnya, Za? Medan listriknya. Ada. Ada, orang ada muatannya. Bener nggak, Za? Betul. Sedangkan DA ini kan Gauss. Gauss tuh sebenarnya ada nggak sih, Za? Nggak ada. Nggak ada. Kalau kita hapus Gaussnya, E tetap ada kan? Makanya ini Iya. keluar. E dikali A. Paham, Za? Paham. Ngerti? Ngerti. Berapa luas bola, Za? Rumusnya. I. Eh. Berapa luas bola? PR. 4 PR. Ya, Kuadrat. betul. 4pi R kuadrat. R-nya R kecil ya karena Gauss. Sekarang Ya. cari Q N close. Apa itu Q N close, ya? Total muatan di Total dalam muatan di Gauss. bidang Sekarang coba Gauss. lihat, Za. Ada berapa muatan di dalam Gauss yang warna hijau? Ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna hijau, Za? Lihat dari gambarnya. Ada berapa, Za? Berapa, Za? Lihat dari gambar. Ada berapa total muatan di dalam Gauss saya yang warna hijau? Satu. Mana? Coba tunjuk satu mana. Coba lihat di warna hijau ada muatan berapa, Za? Totalnya, Za? Ada berapa, Za? Muatan di dalam yang lingkaran hijau?
Ada berapa? Dah, coba lihat dari gambar. Ada berapa total muatan di dalam lingkaran yang warna hijau? Berapa dah? Dah, halo halo. Ya, Kak. Ada berapa dah? Total muatan di dalam lingkaran yang warna hijau. Ada berapa dah? Nggak ada. Ya itu jawabannya nggak ada. Ya udah nol. Ngerti nggak? Oh, Jadi jangan dipaksain. Kalau emang nggak ada ya nggak ada. Berarti E-nya berapa? E-nya nol. Ngerti nggak? oke. Nah kalau bola nggak, biasanya kalau bola dari sini boleh langsung ke sini. Kenapa? Karena langkah-langkahnya kan selalu sama kalau bola. Ya nggak ada. Betul? Betul. Ngerti nggak? Paham Betul, nggak? Kak. Paham. Oke, sekarang yang luar ya. Yang Oke. luar dari R sampai infinite. Ini. Integral tertutup E dot dA Ini beta. sama dengan Q and close dibagi epsilon nol. No. Bikin dulu Gaussnya, Za. Berarti sekarang Gaussnya di luar, betul nggak, Za? Iya. Oke. Jari-jari Gauss selalu R kecil ya. Mau di dalam Oke. ataupun di luar. Karena ini bola, langsung aja ke sini ya. E dikali 4pi Satu. R kecil kuadrat. Za, coba lihat Za. Ada berapa total muatan di dalam lingkaran Gauss yang orange, yang luar? Ada berapa Za? Total muatan di dalam lingkaran yang orange. Berapa Za? Ada dua. Plus dua. 2Q kan? Ya Iya. udah itu jawabannya. Berarti dia 2Q dibagi epsilon nol. No. Berarti E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Kalau bola, pakai vektornya tinggal dikasih R topi aja, Za. Paham, Za? Paham. Ngerti? Nah, Ya. sekarang coba kita rapiin dulu ya. Berarti jawabannya E-nya ada dua ya, Za ya. Iya. Untuk di dalam sama untuk di luar. Yang di dalam, di soal ini, E-nya 0. Yang di Iya. luar, dari R sampai infinite, E-nya itu adalah 2Q Dua. Oke. dibagi 4pi epsilon nol R kuadrat. Gitu ya. Nah, biasanya, Za, biasanya, kalau kita sudah tahu E-nya seperti apa, soalnya Hmm. bisa nambah lagi. Kadang soalnya minta ini, Za, gambarkan grafiknya. Grafik E terhadap R. Pernah nggak di kelas disuruh bikin gambar grafik, Za? Pernah? Pernah. Pernah, Za? Pernah. Pernah. Sumbu Y-nya itu adalah medan listrik. Sumbu X-nya adalah R kecil. R kecil. Oke. Langkah pertama, Za, kalau mau bikin grafik adalah kita tentukan dulu di mana batas-batas intervalnya. Yaitu di mana? Di nol, di R besar, dan di hingga Meninggal. nol, R besar, dan di hingga. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya nol, nilai E-nya berapa, Za? Kalau R kecil nol, masukinnya ke E yang dalam atau E yang luar? Yang luar. Yang dalam. Ya udah berarti E-nya nol. Paham? Paham. Kalau R kecilnya sama dengan R besar, masukinnya ke E yang dalam atau E yang luar, Za? Yang luar. Dua-duanya, karena Eh, sama-sama iya ya. R-nya itu Sama-sama masuk. R-nya. Berarti dia Iya. ada dua.
Yang Oh, pertama kalau yang dalam itu nol, kalau yang luar itu adalah 2Q dua dibagi kali. Wih, 4Pi epsilon nol ganti R oh, kecilnya sama R besar. Paham nggak? oh, oke, Ketika R-nya sama dengan infinite, masukinnya ke yang dalam atau yang keluar? yang luar. Luar. Infinite loh. Ya, Ganti R kecilnya infinite. Sepertiga kan? Nol, berarti E-nya nol. Paham nggak? Ngerti? oke. Setelah itu kita melakukan namanya plotting. R0 dengan E0 kan di sini. Bener ya? R0, Ah, R, R besar sama R E0 baru. di sini. R besar sama 2Q. Kita bikin dulu 2Q-nya. Kita pasangkan dengan R besar di sini gitu ya. Ya, Sehingga dengan nol berarti nggak nyentuh di sini. Setelah tahu titik-titiknya, kita bikin grafik sekarang. Kalau grafik lihatnya dari fungsi. Dari nol sampai R besar lihatnya E yang dalam, betul nggak? Nggak? benar. Nol kan? Nol tuh gimana Ya, grafiknya? Grafik konstan. Dari R sampai hingga lihatnya graf E yang luar kan? Nggak? Betul? Lihat R kecilnya. R kecil pangkat 2 tapi seper. Gimana grafiknya? Asimtotik. Paham nggak? Ngerti nggak? hmm, Ngerti nggak? ya Kak. Oke, ini baru level A nggak? Level paling mudah di bola. Karena kita masuk ke level B. Level B itu judulnya adalah kulit bola bermuatan ditambah muatan titik. Oke. Jadi ini masih bayanginnya adalah kulit bola ya. Kayak bola pingpong. Oke. Sama kayak tadi. Bayanginnya. Jari-jarinya adalah R besar. Dan ini rongga. Oke. Bedanya sama yang tadi, Za. Sekarang tepat di tengah-tengahnya saya kasih muatan titik. Misalkan plus 2Q. Oke. Dan di kulitnya saya kasih muatan minus sekarang. Jadi dia ada dua muatan. Muatan di tengah-tengah dan muatan di kulitnya. Paham Kulit, dah? pam. Ngerti dah? Oke. Anggaplah muatan di kulitnya minus 3Q totalnya. Sama pertanyaannya. Bagaimana medan listriknya? Kan pengamatnya bisa ditaruh di dalam atau di luar kan? Berarti ada dua opsi dong. Kalau di Iya, dalam bagaimana? Kalau di luar bagaimana? Sama kayak tadi juga. Kalau kita udah tahu E-nya, pasti dia minta bagaimana plastik. grafiknya. Grafik E terhadap R-nya. Oke, kita kerjain Za. Misal kita mau kerjain yang dalam dulu ya. Nol sampai R besar. R besar. Integral ada bunderan E dot Dot dA DA. sama dengan Q enclose dibagi epsilon nol. Ini. Karena di dalam berarti kita bikin bidang Gaussnya di dalam berbentuk Dalam bola. Paham nggak? pam. Jari-jarinya selalu R R. kecil. Jadi pokoknya jari Gauss tuh selalu R kecil. Karena ini bola, boleh langsung ya dah. Langsung Ya, aja E R. dikali 4Pi R kecil R kuadrat. kecilnya. Cari Q enclose-nya dah. Ada berapa total muatan di dalam bola yang warna orange? Berapa dah? Berapa? 2 Ki. Ya iya itu. Bentar. Tadi ya kita masukin dulu. Ini. Oke. 2Q tadi ya. Masukin 2 Ya, kita. 2Q dibagi epsilon 0. Berarti E-nya itu adalah 2Q dibagi 4 4Pi Pi R epsilon 0 R kuadrat. Tinggal kuadrat. dikasih R topi saja. Dan satuan.
Sekarang yang luar dah. Dari R besar sampai infinite. Infinite. Berarti apa rumusnya? Sama integral ada bunderan E dot Ya, dA sama dengan Q N close dibagi epsilon nol. Berarti kalau kalau di luar bikin Gaussnya juga di luar di dong, luar ya ya. nggak ada? Ya. Oke, kayak gini kan. Mm. Jari-jari Gauss selalu R kecil Tuh, walaupun dia di luar. Paham dah? paham. Berarti karena ini bola, langsung aja E dikali 4 pi Empat R kecil tiga kecil kuadrat. kuadrat Lihat Za, ada berapa Q and close-nya Za? min Di 3 q dalam min 3 Q dan plus 2 Q. plus 2 q Jumlahin. Jadinya min plus 1. min Q Oh, dong, iya. ya nggak sih? Paham nggak? Betul. Karena ingat nggak tadi saya bilang apa? Q and close itu kan total. Ya kalau ada dua muatan ya jumlahin. Masih dapat dong E-nya. Min Q dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Tinggal kasih vektor, kasih R topi, kasih satuan. Kita rapin dulu, Za. Berarti kita tahu jawabannya ada dua, Za. Oke, Ya, jawabannya ada dua. Yang di dalam itu E-nya itu adalah 2 q 2Q dibagi 4 4 pi q epsilon nol R R kuadrat. kuadrat. Yang di luar R sampai tak hingga E-nya itu adalah min Q dibagi 4 pi epsilon nol R kuadrat. Sekarang kita mau bikin grafik. Grafik E terhadap R. Oke, karena dia ada yang minus ya, maka jangan terlalu ke bawah. Paham nggak? Kalau Paham. tadi kan nggak ada yang minus kan, dia saya taruh bawah nggak Ada. apa-apa. Nah, Oke, langkah pertama adalah tentukan dulu batas-batas batas intervalnya, yaitu di nol R besar, tak hingga. infinite. Berarti nol R besar, tak hingga. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya 0, Za, masukinnya ke E yang dalam atau E yang luar, Za? Yang dalam. Dalam ganti R kecilnya 0. Berarti infinite. Betul? Kalau Betul. R-nya sama dengan R besar, masukinnya ke E yang dalam atau E yang luar, Za? Dua-duanya. Dua-duanya. Berarti dia ada dua cabang, betul? Betul. Kalau kita masukin ke yang dalam, jadinya 2Q Jadi dibagi 4 pi R 4 besar. pi epsilon nol R besar kuadrat. Kalau kita masukin ke yang luar, jadinya min Q dibagi 4 pi 4 epsilon nol R besar kuadrat. kuadrat. Kalau R sama dengan infinite, masukinnya kemana, Za? Ke yang luar kan? Ya. Ganti R kecil jadi infinite, maka dapatlah 0. Setelah itu plotting. 0 dengan Tahiga. Ini Tahiga nih. Berarti dia nggak nyentuh. Kemudian R besar dengan 2Q. Di 2Q. Dua Hmm. q per 4 pi epsilon nol R besar kuadrat. R besar kuadrat. Pasangkan dengan R besar. R besar. Di sini. R besar dengan min Q. Min Q kan di bawah 0 kan. Min Q Iya. dibagi 4 pi epsilon nol R besar kuadrat. Pasangkan dengan Masih R R besar. besar. Tak hingga dengan nol, berarti dia nggak nyentuh. Kalau Hmm. bikin grafik lihatnya fungsi. Dari nol sampai R lihatnya yang dalam. R kecilnya pangkat 2 tapi seper. Berarti dia asimtot kayak gini. Paham dah? Paham. Dari R sampai tak hingga lihatnya yang luar. R kecilnya pangkat 2 tapi seper. Tapi ada minusnya juga. Berarti kebalikannya, Bawah. Za. Dari Dari bawah bawah ke atas. ke atas. Paham nggak? Yang ini Paham. mendekati seper R kuadrat, yang ini mendekati minus Minus seper R seperti itu. kuadrat. Ini level 2, Za.
Lanjut ya. Sekarang kita Oke. masuk ke level selanjutnya. Level selanjutnya kita akan berbicara dengan yang namanya bola pejal. Kalau tadi kan bolanya bola kulit ya nggak sih, Ja? Betul? Sekarang bolanya bola Betul. pejal. Bola pejal tuh kayak apa sih, Za? Kayak kelereng. Kelereng tuh bola pejal, Za. Oke. Bayang? Nah, kalau di bola pejal akan ada dua jenis. Yang pertama jenisnya adalah konduktor. Yang kedua jenisnya adalah isolator. Za, bedanya apa, Za? Konduktor dan isolator, Za? Apa bedanya, Za? Konduktor dan isolator? Apa, Za? Konduktor yang bahannya itu mudah buat nganterin panas atau nggak Listrik, kok listrik. sekarang. Iya, Gitu ya. Ya, itu mah kalau anak SMP isolator juga tahu, Za. punya Yang di kelas apa, yang di kelas? Nih, perbedaannya kalau Reza perhatikan dosennya ada dua. Yang pertama, kalau di konduktor, muatannya hanya tersebar di permukaan. Jadi muatan di konduktor hanya tersebar di permukaan saja. Berarti di dalam nggak ada dong, nggak ada. Kalau di dalam dosennya nggak ada muatan, dosennya belum maka kenapa? ngajarin Kak, pengajaran Masa konduktor yang nggak isolator. Iya, mungkin? asli. Lah udah sampai kapasitor, masa nggak belum diajarin? Karena di dalam nggak ada muatan, pasti kalau di konduktor medan listrik di dalamnya harus nol. Kenapa? Ingat kan saya bilang medan listrik itu adalah sifat dari muatan. Kalau ada muatan, pasti ada medan listrik. Berarti kalau nggak ada muatan, ya nggak ada medan Nggak ada. listrik. Paham nggak? Paham. Kalau isolator, isolator itu sifatnya muatannya tersebar dari pusat bola sampai ke permukaan atau kulitnya. Nah, Hmm, menyebarnya bisa menyebar secara merata atau tidak merata. Jadi bisa menyebar secara hmm, homogen atau enggak homogen, tergantung soal. Nah, terus kalau kayak gitu gimana medan listriknya? Medan listrik di dalam isolator, saya juga nggak tahu. Dengan kata lain, hitung sendiri. Bisa nol? Bisa. Bisa bisa, nggak nol? Bisa. bisa. Karena kita nggak tahu bagaimana muatannya itu tersebarnya, Za. Hmm, Berarti menurut Reza nih, berdasarkan informasi yang saya kasih, lebih mudah mengerjakan konduktor atau isolator, Za. konduktor. Makanya level C itu adalah bola pejal konduktor. Paham ya? Paham. Oke. Jadi kita akan kerjain step by step, Za. Karena Gauss itu mudah kalau kita belajarnya sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita belajar lah cuma dikit, yang akan mudah. Oke, ini bola konduktor. J-nya adalah R. Biasanya kalau pejal itu, Za, ada arsiran. Misalkan dia pejal. Jenisnya adalah konduktor. Oke. Oke. Total muatan di konduktor, misalkan saya kasih plus 2 ki. Plus 2 ki ini total muatan di konduktor. Sama pertanyaannya, bagaimana medan listriknya? Kan pengamatnya bisa aja di dalam, bisa di luar kan? Berarti dia punya dua Ya. opsi dong. Kalau di dalam dan bagaimana kalau di luar bola. Luar. Oke. Sama kayak tadi, kalau kita udah tahu E-nya, kita meminta bagaimana grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke, kita Oke. kerjain dari nol sampai R besar. Terbesar. Rumusnya integral ada bunderan E dot Lihat deh. dA sama dengan Q N close dibagi epsilon nol. No. Karena ini bentuknya bola, maka Gauss kita juga bola. Berarti kita bayangin ada sebuah bola
di dalam konduktor itu. Padahal nggak ada kan saya. Nggak ada. Jari-jarinya adalah R kecil. Karena ini bola langsung aja ya, Dak. Empat Jadi pi-nya. kita punya apa? E dikali 4pi R kuadrat sama dengan. Lihat, Dak. Ada Dua pi berapa total muatan di dalam bola warna hijau? plus dua ki. Jawabannya nol. Kok nol? Lah, Zak, tadi sifatnya konduktor apa? Oh iya. Muatannya hanya tersebar di permukaan. Emang biasanya soal ngasih taunya kayak gini. Tapi kita harus tahu Mm-mm. 2Q ini gak mungkin di tengah dong. 2Q ini ada di sini. Paham nggak? Hmm. Ngerti? Oke. Karena katanya udah saya kasih tahu sifatnya konduktor. Muatannya hanya tersebar di permukaan. Sedangkan di Ya. soal itu pasti kasih tahunya Q total di konduktor. Nggak tahu itu di Hmm. permukaan atau apa. Yang penting total dia. Jadi makanya nol nggak ada. Berarti metodiknya Oke. juga nol. Paham nggak? Nol. Pam. Sekarang yang luar dah. Dari R sampai infinite. Sampai infinite. Integral ada bunderan E Eh, dot dA D. sama dengan Q enclosed dibagi epsilon nol. Nol. Karena di luar berarti bikin bidang Gaussnya juga di luar. Paham Luar. dah? Kalau Ngerti ini kan? baru Kak. Plus Lah dua ki. iya, Oh. betul. Udah paham? Pam, pam, pam. Paham kan? Oke, jadi Gauss itu emang harus pelan-pelan za ngerjainnya karena ini konsep baru. Maksudnya di SMA nggak diajarin, makanya jadi kita pelan-pelan. E Kak ini dikali ada di contoh ya. soal ini Apa? nih. Ada di Apa? contoh soal yang konduktor ternyata. Konduktornya di Lah contoh soal enggak, iya. bukan di materi. Lah, kan namanya juga mahasiswa, Za. Belajar sendiri. Oke, Za, coba lihat, Za. Ada berapa total muatan di dalam bola Gauss yang warna orange? Plus dua ki. Plus 2 kita. Ngerti, Za? Gitu. Berarti kita punya E-nya itu adalah plus 2Q Ya. dibagi 4pi Epsilon. Oh ya, epsilon 4 pi. nol R kuadrat. Kalau bola tinggal dikasih saja R Satu topi. topi satuan. Oke, apa kita rapi dulu ya, rapihin. Berarti E-nya itu ada dua. Kalau yang dalam, E-nya itu adalah nol. Kalau yang luar, E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon nol R Nol. kuadrat. Paham nggak? Pam. Setelah itu kita akan bikin grafik. Uh, Grafiknya, grafik E terhadap R. Karena nggak ada yang minus, kita boleh taruh di bawah ya. boleh. Oke. Ininya adalah E, ininya adalah R. Langkah pertama, tentukan dulu batas-batas intervalnya, yaitu di nol, R besar, tak Sama hingga. infinite. Berarti nol, R besar, tak hingga. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau kita R-nya nol, berarti masukinnya ke Berarti E yang ini. dalam kan? Iya. E-nya nol. Berarti tetap Kalau kan. R sama dengan R besar, masukinnya ke yang dalam dan yang luar. Yang dalam Iya. itu E-nya nol, yang luar itu E-nya adalah 2Q Dua per ki per 4 4pi epsilon nol R besar R besar kuadrat. kuadrat. Kalau R kecilnya infinite, masukinnya ke yang luar. Oke. Sepertiga kan nol. Iya. Setelah itu apa? Plotting. Nol pasangkan dengan nol. R besar pasangkan dengan nol. R besar juga pasangkan dengan 2Q per 4pi epsilon nol R besar kuadrat. Kita pasangkan. Ke R besar. Terus tak hingga dengan nol. Pasangkan. Setelah itu baru bikin grafik. Nol sampai R lihatnya yang dalam. Nol itu kan konstanta. Oh Dari R iya. sampai tak hingga lihatnya R kecilnya. Pangkat 2. Tapi seper. Berarti Hmm. grafiknya asimptotik. Paham nggak? Pam. Ngerti nggak? Titik. Paham? Oke, ini baru level
C. Level D apa tuh level D dah? Level D itu adalah bola pejal masih konduktor. Oke. Tapi bola pejal konduktornya berongga. Kayak apa tuh, Za? Bola pejal tapi ada rongganya. Kayak apa di sehari-hari? Bola pejal tapi ada rongganya. Kayak apa, Za? Tahu nggak? Tahu? Hmm. Kayak apa? Kayak buah melon. Reza pernah lihat buah melon? Pernah dong? Nah, pernah, Pernah pernah, motong nggak buah melon? pernah. Pernah kan? Kalau Iya, dipotong kan benar. buah melon itu kan tebel ya. Iya, Pas dipotong dia ada rongganya kan di tengah-tengah iya buat ada. biji-bijinya, bener nggak? Nah, Betul. bola penjal konduktor berongga itu nama lainnya adalah kulit tebal. Oke, Hmm. biar susah kita tambahkan, ditambahkan dengan muatan titik. Kayak gimana nih gambarnya? Kayak gini. Oke, ini jari-jarinya adalah R1. Ini rongga, Kak. Rongga ya. Rongga itu bukan konduktor. Rongga juga bukan isolator. Kemudian ada kulit lagi. Nah, ini yang konduktornya Niza. Dari sini sampai sini konduktor. Jari-jari luarnya adalah R2. R2. Misalkan Za, tepat di tengah-tengah konduktor, saya kasih muatan plus 2 ki. Oke, muatan titik ya. Muatan titik. Di konduktor saya kasih total muatannya min 5 ki. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana medan listriknya? Kan berarti ada tiga kemungkinan ya. Karena bisa saja kita taruh P di sini atau di sini kan. Jadi ada tiga Iya. option. Kalau pengamatnya di 0 sampai R1, kalau pengamatnya di antara R1 sampai R2, kalau pengamatnya lebih dari R2 sampai ta hingga. Paham nggak? Paham. Sama juga kayak tadi. Kalau udah tahu E-nya, saya minta bikin grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke, Oke. kita mulai dari 0 sampai R1. Gaussnya integral ada bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon 0. Karena ini di dalam, berarti bidang Gaussnya dalam ya. Berarti Hmm. bayangin ada bola Gauss warna orange di sini. Oke, jari-jarinya adalah R kecil. Oke, karena ini bola, langsung aja ya. E dikali 4 pi R kecil kuadrat sama dengan. Za, lihat Za. Ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna orange Za? Nol. Lihat yang benar. Ada Plus dua. berapa total muatan di dalam Gauss yang warna orange? Berapa Za? Plus dua. Lah iya, jadi jangan asal nol, nol aja. Plus 2 ki. Ngerti tak? Paham? Paham. Paham nggak? Berarti E-nya berapa? 2 ki Dua Q. dibagi 4 pi 4 Q. epsilon R. 0 R kuadrat. Kita kasih vektor, kasih R topi, kasih satuan. Sekarang yang tengah za. Dari R1 sampai R2. Rumusnya sama, integral ada bunderan E dot dA sama dengan key and close dibagi epsilon 0.
Berarti ini Gaussnya itu di sini ya, Za. Betul, Za? Betul. Betul. Oke. Jari-jari selalu R kecil ya. Oke, karena ini bola, langsung aja ya. Kita punya Ya. apa? E dikali 4 4pi R kuadrat. Za, coba lihat, Za. Ada berapa total muatan di dalam Gauss yang warna orange? min 3. Berapa? Min 3. Dapat dari mana min 3 itu? Total dari Total persilangan. dari min 5Q tambah 2Q gitu. Betul? Ya, betul. Jawabannya 0. Kok 0 kan? Nah, lihat, Za. Di sini di konduktor ada muatan min 5Q. Betul nggak, Za? Betul. Betul? Tadi sifatnya apa di konduktor? Muatan hanya Muatannya tersebar di permukaan. Betul? aman. Betul. Mana permukaannya, Za? Ada dua permukaannya. Permukaan dalam sama Lalu, permukaan luar. Paham, Za? pam. Jadi dia akan berpindah ke dalam sama luar. Yang dalam namanya muatan induksi dalam. Yang luar namanya muatan induksi luar. Betul. Apakah pembagiannya merata, Za? Min 2,5, min 2,5? Belum tentu. Enggak. Ada tugasnya, Za. Muatan induksi dalam, tugasnya itu adalah menetralkan konduktor. Sedangkan Hmm. muatan induksi luar, tugasnya itu adalah sisa Bisa. muatan di konduktor. Lihat, Za. Karena di tengah-tengah ada plus 2Q, berarti sudah netral belum, Za? Belum. Belum. Supaya netral harus berapa dong di sini? Minus 2Q. Minus 2. Paham? Paham. Kalau di dalam udah minus 2, maka di luar harus minus 3Q. Minus 3. Kenapa? Karena di total hasilnya harus minus 5. Sehingga kalau kita lihat dari Gauss-nya, Gauss yang warna hijau, ini kan di dalam ya, benar nggak? Ya, Juga betul. di dalam kan? Maka Iya, totalnya 0. Ngerti tidak? betul. Berarti Ya, E-nya juga 0. Karena yang luar dah. Dari R2 sampai infinite. Oke. Integral tertutup E dot dA sama dengan Qn close dibagi epsilon 0. dengan 0. Berarti kalau kita bikin yang luar, berarti Gaussnya juga yang luar dong. Paham nggak? Iya, paham. Oke. Jari-jari Gauss selalu R Kecil. kecil. Oke. Nah, kita masukin Za, karena ini Gauss, bola langsung aja ya. Berarti E Ya, dikali 4pi R kuadrat. R kuadrat. Sekarang Qn close-nya berapa, Za? Qn close-nya min 3Q masuk, Ya, betul? Min 2Q betul. masuk. Plus 2Q masuk. Totalnya min 3Q. Paham nggak? Min 3. Paham. Karena min 3Q tambah min 2Q tambah 2Q, betul? Tambah 2. Ya, Dibagi epsilon 0. Berarti E-nya itu adalah min 3Q dibagi 4pi epsilon R. 0 R kuadrat. Tinggal kita kasih vektor, kasih R topi, kasih satuan. Paham, Za? Sekarang coba kita rapiin dulu ya, Za. Kita rapihin. Berarti jawabannya E-nya itu ada 3, Za. Yang pertama dari 0 sampai R1, E-nya itu adalah 2Q dibagi 4pi epsilon 0 R kuadrat. Dari R1 sampai R2, E-nya itu adalah 0. 0. Dari R2 sampai
Sehingga E-nya itu adalah min 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R kuadrat. Kuadrat. Setelah tahu, kita baru bisa bikin grafiknya. Paham gak? Paham. Grafik E terhadap R. Karena ada yang minus, berarti jangan terlalu ke bawah. Karena kita ada yang Paham. tumbuh negatifnya. Ininya Hmm. R, ininya adalah E. Eh, Langkah pertama apa, Za? Tentukan dulu batas-batas intervalnya. 0, R1, R1, R2, R2, infinite. Berarti R2, 0, R1, R1, R2, infinite. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya sama dengan 0, berarti masuknya yang paling dalam kan? Jadi iya, berapa? Infinite, 2. betul? Tadi enggak Oh dong? iya, 0. Seper 0. Iya, 0, 0. Iya, Kalau R-nya sama dengan R1, ada 2 ya, Za. Bener nggak? Kalau iya. kita masukin ke yang paling dalam, dapatnya adalah 2Q 2Q, dibagi 4Pi Epsilon 0 R1 kuadrat. R1. Kalau kita masukin yang tengah, jadinya 0, betul? Betul. Untuk R sama dengan R2, juga ada 2. Yang tengah sama Iya. yang luar. Yang tengah Hmm. itu 0. Kalau yang luar adalah min Min 3Q 3Q dibagi 4Pi Epsilon 0 dengan R R kuadrat. kuadrat. Ketika R sama dengan infinite, tinggal masukin ke yang bawah aja. Berarti E-nya adalah 0. Sekarang kita apain? Plotting. 0 tambah tahingga. Kita tahingga kan? Tahingga jangan Hmm. nyentuh. R1 sama 2Q. Anggap ini 2Q deh. 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R1 kuadrat. Pasangkan dengan R1. R1 dengan 0 di sini. R2 dengan 0 di sini. R2 dengan min 3Q di sini. Min 3Q dibagi 4Pi 4Q Epsilon 0 Epsilon 0 R R2 kuadrat. kuadrat. Pasangkan dengan R2. Terus tahingga sama 0 di sini. Setelah itu baru bikin grafik. Dari 0 sampai R1, lihatnya yang paling dalam. R kecilnya kuadrat, tapi seper. Hmm. Berarti asimtot. Oh, Paham? paham. Dari R1 sampai R2, 0. Berarti garis lurus. Dari R2 sampai infinite, R-nya kuadrat, tapi Dari seper, bawah. tapi minus. Berarti dari bawah ke atas. Paham nggak? Atas. Paham. Paham? Ini level D nih, Za. Level E terakhir. Level E judulnya adalah baru. Bola pejal isolator homogen. Berarti apa kalau homogen? Tersebar merata. Sabar merata. Kayak gambarnya gini. Ini ada bola pejal. Kayak kelereng gitu, Za. Hmm. Dengan jari-jari adalah R. Pejal itu biasanya ada arsirannya. Cuman sekarang jenisnya adalah isolator. Total muatan di isolator saya kasih muatan total plus 2Q. Sama pertanyaannya, bagaimana medan listriknya? Kan pengamatnya bisa ditaruh di dalam atau di luar kan? Berarti dia punya Iya. dua opsi. Yang di dalam 0 sampai R dan yang di luar R R sampai sampai infinite. infinite. Kalau udah tahu itu, pasti dia minta juga bagaimana gambar grafiknya. Grafik E terhadap R. Oke, kita kerjain Za. Dari dalam dulu deh. Dari 0 sampai R. R besar. Rumusnya integral ada bunderan E dot produk dengan DA DM. sama dengan key enclose dibagi epsilon 0. Karena di dalam berarti kita bikin bidang Gaussnya juga di Di dalam. dalam. Paham nggak? Paham. Ngerti? Nah, jari-jarinya selalu R R kecil. kecil. Oke, karena ini bentuknya bola, langsung aja ya, Za. E Hmm. dikali 4 pi 4 R R kuadrat. kuadrat. Za, coba lihat, Za.
Ada berapa total muatan di dalam lingkaran Gauss yang warna krem, yang warna orange? Dua. Dua Dua Ki. Ki. Yakin? Yakin No. semudah itu level 5 Za? Level Enggak. 5 loh. Nah, Za, ingat. Dua Ki ini bukan di tengah, Za. Dua Di Ki ini luar. total muatan, bukan total muatan di isolator. Tadi sifatnya Oh, isolator apa? Muatannya itu muatan. tersebar dari pusat Luar sampai dari ke pusat. permukaan. Jadi dua Ki ini tuh ada di sini tuh, 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 tuh. Paham nggak? Paham? Oke. Paham. Berarti apa? Kalau segini berarti kan belum sampai dua Ki dong, ya nggak? Betul nggak? Iya, betul. Sebagian dari dua Ki kan, karena ada yang Oh, tidak di dalam Gauss. Berarti berarti gimana? gimana ngitung Ki enclose-nya? Karena dia sebagian dari dua Ki, maka Ki enclose-nya kita cari pakai apa? Integral. Dari mana? Ini kan 3D ya. Rho, Hmm, Devi. Desi. Yang namanya integral harus punya batas kan? Batasnya dari mana? Ya. Dari 0 sampai R. Kita kan cuma mau ngambil sampai sini doang kan? Di 0 Mm-mm. sampai R kan? Ya udah. Tidak, Di soal ada nggak fungsi rho? Tidak ada. tidak Kalau ada. tidak ada gimana fungsi rho-nya? Konstanta. Q total per volume total. Yaitu plus 2 Q Dua dibagi Ki. volume bola. 4 per Empat. 3 Tiga. Pi. R-nya Ki. R besar karena total ya. Paham? Paham. Paham nggak? Devinya Paham. apa? Devi bola. Volume bola kan 4 per 3 pi R pangkat 3. Coba Hmm. diturunin. Jadinya apa? 4 pi Empat. R kuadrat R kuadrat. DR. Paham nggak? Ya. Paham. Jadi ini adalah devinya bola. Ngerti tak? Kita Oke. coret. Yang bisa kita coret 4 pi sama 4 pi. Empat Ki. Yang konstan boleh keluar. Jadinya apa? Hmm. 6 Ki Enam Ki. dibagi R besar pangkat 3 integral dari 0 sampai R, R kuadrat DR. Paham nggak? Paham. Oke, integral dari R kuadrat apa, Za? Satu per Nama, 3 iya, satu tiga. R pangkat 3, betul? Oke, kita bisa hilangkan juga angka 3-nya, Za. Jadi Hmm. kita punya Dua. 2Q Dua Ki. dibagi R besar pangkat 3, R kecil pangkat 3. Paham nggak? Ya. Masukin ke sini, Za. 2Q R besar pangkat 3, R kecil pangkat 3, epsilon 0. Kita bisa coret R kuadratnya, Za. Saya kita punya apa? E-nya adalah 2Q R dibagi 4Pi Empat Ki. epsilon R. 0, R R besar besar pangkat tiga. 3. Tinggal kasih R topi, kasih satuan. Paham, Za? Ngerti? Paham. Ketiga, oke, lanjut. Kalau yang luar dah, dari R sampai infinite. Integral tertutup E dot dA sama dengan Q enclose dibagi epsilon 0. Dua Karena nol. ini di luar, maka bidang Gaussnya juga di luar. Dua. Paham nggak? Paham. Kayak gini. Oke. Oke. Tinggal masukin karena ini bola langsung aja ya. E dikali 4pi Empat R Ki. kuadrat. Za, lihat key enclose-nya, Za. Ada berapa total muatan di dalam lingkaran Gauss yang warna pink? Plus dua. Plus 2Q, betul. Berarti nggak usah pakai integral kan, Za? Bener nggak, Za? Iya, betul. Betul? Berarti ini plus 2Q aja. Jadi tadi kan tahu ya kenapa tadi pakai pakai apa? Integral. Pakai integral. Nah, Hmm. berarti kita punya E-nya itu sama dengan Plus 2Q dua Ki. Bagi dua Ki. dibagi Empat 4pi Ki. R epsilon kuadrat. 0 Hmm. R kuadrat. Satu. Kasih R topi, kasih satuan. Udah deh. Kita rapiin dulu ya, Za. Kita Hmm. rapihin. Berarti E-nya itu ada dua. Yang 0 sampai
R besar, R besar, E-nya itu adalah tadi berapa? 2Q dua R Q kecil R kecil, dibagi 4Pi 4 Epsilon 0 R R besar 3. kuadrat. Betul? Dari R besar sampai infinite, E-nya itu adalah 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R kuadrat. Kalau udah R jadi, pangkat 3, Kak. kita tinggal, oh, R kuadrat dong yang ini. Oh, ini Yang, tiga ya? heeh, Yang tiga iya, ya? Baru heeh. kita bikin grafik sekarang, Za. Grafik E terhadap R. Nggak ada yang minus kan, Za? Berarti Nggak kita ada. berada di bawah ya. Ya, Kalau tak ada yang minus, berarti kita di tengah-tengah bikinnya. Oke, langkah pertama apa, Za? Tentukan dulu tentuin batas batas-batas interval, yaitu 0, R R besar, sampai infinite. infinite. Berarti 0, R besar, infinite. Infinite. Setelah itu apa? Tentukan nilai E di batas interval. Kalau R-nya 0, E-nya berapa, Za? Masukinnya ke yang dalam kan? Betul? Iya, betul. Tinggal ganti saja R kecilnya R-nya jadi 0, 0. Jadi berapa? 0 kan? Betul? 0. Yang diganti Ya, R kecil ya. betul. Ketika R sama dengan R besar, ada dua ya, Za? Betul? Iya, Kalau kita betul. masukin ke yang dalam, jadinya 2Q R besar dibagi 4Pi Epsilon 0 R besar R. pangkat 3. Coret kan? Sama Iya, aja 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 epsilon R besar R. kuadrat. Kalau Ya, kita masukin ke yang luar, jadinya 2Q 2 dibagi Q 4Pi Epsilon 0 R besar R. kuadrat. Ya sama nggak, Za? Sama nggak? Sama. Nah, itu ciri-ciri isolator. Dia nggak mungkin Oh, discontinue, pasti continue. Oke, oke. bentar ya. Bentar, 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 bentar. Bentar, bentar ya. Oke, sekarang masukin R sama dengan infinite. Masukinnya ke yang luar kan. E-nya juga 0. Paham nggak? Kita Paham. lakukan yang namanya plotting. 0 pasangkan dengan 0. Oke. 0 pasangkan dengan 0. Udah. R besar pasangkan dengan 2Q. 2Q dibagi 4Pi Epsilon 0 R kuadrat. Pasangkan dengan R besar. R Nggak besar. perlu dua titik kan? Karena dia udah continue kan? Sama. Iya. Oke. Terus hingga dengan 0. Sekarang kita bikin grafiknya. Dari 0 sampai R, lihatnya yang dalam. Lihat R kecilnya pangkat 1 kan? Berarti dia Mm-mm. garis linear. Paham nggak? Oke. Paham. Oke. Dari R sampai hingga, lihat yang luar. R kecilnya pangkat 2. Tapi seper. Berarti Ke bawah. asimtotik. Mm-mm. Paham nggak? Ngerti? Paham. Udah. Ini namanya hukum Gauss. Ini yang saya kasih adalah tipe-tipe dasar. Oke? Ya, Paham? paham. Oke. Ada pertanyaan dasar sini nggak? Nggak ada? Nggak ada. Ada tanya nggak? Nggak ada. Oke, Zak. Kita mau kapan lagi, Zak? Kalau bisa sih antara Senin, Selasa, Rabu, Senin atau aja, Kak. Kamis. Kan Senin, jam berapa? Jam Ntar. berapa? Ya, biar materi kita nggak terlalu jauh sama materi di kelas. Biasanya nggak susah cari Pagi apa juga cari boleh, Kak. waktu buat pagi jam berapa? Pagi, siang boleh. Pagi. Jam berapa? Pagi itu jam berapa? 9. Kakak bisa kapan? Kalau pagi. Bisa, pagi juga bisa saya. Jam 8, Oh, 9 bisa. Jam berapa maunya? 8 aja. 8, oke. Oke, Oh, berarti kita ketemu lagi besok pagi jam 8 ya. Kita akan ya. bahas potensial listrik. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi saja. Nanti kita akan lanjut besok. Catatannya akan saya kirim lewat WA, rekaman video juga akan saya upload. Kalau udah beres, saya kasih linknya. Oke, Oke. mari